Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana menyatakan akan mengambil langkah tegas terhadap dompet digital atau e-wallet yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online. Pihaknya bakal memblokir e-wallet yang digunakan untuk menerima atau menyalurkan dana hasil aktivitas ilegal. PPATK mencatat sepanjang semester 1 2025 ini, nilai deposit judi online melalui e-wallet mencapai 1,6 triliun rupiah. Aktivitas ini tercatat dalam 12,6 juta kali transaksi yang menunjukkan masifnya peran e-wallet sebagai sarana perputaran uang ilegal. Ivan menegaskan langkah pemblokiran hanya akan dilakukan terhadap e-wallet yang aktif digunakan untuk transaksi ilegal, bukan terhadap akun e-wallet yang dorman atau tidak aktif. Wacana pemblokiran e-wallet yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online ditanggapi berbagai respon dari warga. Lantas apa tanggapannya dan harapan warga terkait dengan wacana tersebut? Ya, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini mengendus adanya kegiatan judi online yang melakukan transaksi keuangan di dompet digital atau e-wallet. Sehingga hal ini menyebabkan dari PPATK sendiri untuk mengkaji agar nantinya akan dilakukan pemblokiran terhadap penggunaan dari dompet digital atau e-wallet ini jika terindikasi melakukan transaksi di judi online ataupun tindak pidana lainnya. Meski demikian, banyak sekali masyarakat yang merasa khawatir terkait memang sebelumnya sudah ada pemblokiran sekitar 122 juta rekening dorman yang dilakukan oleh PPATK sehingga masyarakat menyangka hal ini juga akan terjadi secara masif. Meski demikian, PPATK juga sudah mengatakan bahwa hal ini tidak akan dilakukan secara masif. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dari masyarakat terkait rencana dari PPATK untuk melakukan pemblokiran terhadap dompet digital atau e-wallet ini, saya akan langsung menanyakan hal tersebut kepada warga yang pada saat ini juga sedang terlihat bersantai di sini. Halo, selamat sore, Kak. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu, siapa namanya? Aku Nunun. Mbak Nunun ya. Mbak Nunun, sudah mendengar atau belum ini terkait rencana dari PPATK akan melakukan pemblokiran terhadap dompet digital atau e-wallet? Ya kalau tanpa pandang bulu ya kayak kemarin kayaknya pemerintah kurang bijak sih menurutku. Karena kan harusnya itu dilakukan kalau memang targetnya adalah judol ya harusnya judol aja gitu. Ya jangan sembarangan orang ataupun jangan masyarakat biasa kayak kita juga termasuk korban yang akan diblokir gitu. Karena menurutku nggak efisien. E-wallet itu kan sangat efisien digunakan. Dia sangat murah, sangat mudah gitu, sangat simpel untuk digunakan. Baik, lalu apa harapannya nih yang mau disampaikan ke pemerintah baik PPATK? Harapannya pemerintah lebih bijak sih kalau memang targetnya adalah judol ya harusnya aku sepakat bahwa yang harus diberantas itu dari hulunya bukan oleh masyarakatnya sendiri gitu. Jujur kaget, jujur kaget karena lagi-lagi maksudnya belum kelar nih masalah rekening tapi sekarang udah e-wallet gitu. Masalahnya nih sebagai Gen Z ya, kita kan sehari-hari pakai e-wallet kan, terus kayak apa-apa udah pakai QRIS dan sebagainya gitu, itu memudahkan gitu. Dan sebenarnya yang aku khawatirkan bukan hanya kita diblokir ya, tapi bagaimana negara ini ketika mau memblokir data kita berarti otomatis data kita juga bakalan di atak-atik nih sama negara gitu. Itu terkait dengan data privasi sih sebenarnya. Ya kalau emang mau masalahnya untuk judol ya mungkin bisa ya diverifikasi di awal gitu ya, diperbaiki di sananya gitu. Jangan justru pandang bulu gitu, jangan kayak kita yang sebenarnya nggak main judol gitu malah kena gitu sih Kak. Berharap sih biar masyarakat ini nggak salah paham gitu dengan kebijakan yang ada gitu. Khawatir ya orang yang nggak tahu setengah-setengah tuh kayak jangan-jangan gue bakal diblokir dan sebagainya gitu. Mungkin bisa disosialisasi, bisa dikaji lagi ulang kebijakannya kira-kira udah tepat atau belum gitu ya. Nah pemirsa, itulah tadi tanggapan beberapa warga terkait rencana pemblokiran dompet digital atau e-wallet yang akan dilakukan oleh PPATK. Meski demikian hal ini juga dikomentari oleh berbagai lembaga khususnya
khususnya yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI yang sebelumnya menyatakan bahwa keputusan ini harusnya dibatalkan saja dikarenakan ini akan mengganggu dari konsumen dan juga melanggar dari hak para konsumen yang tentunya tidak melakukan atau tidak terindikasi oleh tindak pidana apapun. Semoga nantinya PPATK akan lebih bijak untuk mengkaji ulang rencana ataupun program ini sehingga nantinya tidak ada masyarakat yang akan merasa dirugikan oleh hal ini. Dari Jakarta, Amelia Narasoma, Maulana Ridwan Maliki, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.